Baik, kita lanjut lagi. Di video kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara kita merequest seluruh produk yang akan ditampilkan di homepage di aplikasi kita nanti ke database MongoDB. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, ada database dummy dulu yang harus kita upload ke MongoDB-nya. Itu linknya setiap video itu ada link di bawahnya. Nah, itu bisa di-download data-data yang perlu digunakan di project kali ini. Jadi kalian nggak perlu bikin data lagi gitu ya. Jadi itu ada data dummy-nya yang bisa kita gunakan. Nah, pertama kita akan mengaktifkan dulu MongoDB Compass-nya. Yang belum download silahkan download dulu. Kemudian kita masuk ke database-nya ya. Oke, setelah masuk, kita bikin collection-nya dulu, namanya products gitu. Nanti yang belum bikin collection-nya, tinggal diklik di sini, masukkan products, ada S-nya ya, plural gitu. Oke, kalau sudah masuk ke produk, kemudian kita add data, kita pilih yang import JSON. Nah, terus kita cari file JSON-nya di mana gitu. Kalau saya ada di ini ya. Oke, kalau nggak salah itu ada di data, ini dia, products. Oke, kita select, setelah itu kita import. Nah, ada 97 datanya, di sini ada objeknya, ada ID-nya maksudnya, terus ada name, ada gambar, ya, ada gambar, kemudian ada deskripsinya, kategorinya, price-nya, capital, profit, rating, review, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita bikin endpoint-nya, kita harus bikin modelnya dulu. Modelnya mengikuti yang ada di data sini ya, ada name-nya dan segala macamnya. Kita akan bikin modalnya dulu. Kita buka aplikasi kesayangan kita nih, kesayangan kita. Oke, kita buat dulu modelnya di sini. Kita buat produk gitu ya. Product.js. Nah, seperti di model user, pertama kita harus import itu adalah skemanya. Setelah itu model. Nah, dua ini aja. Baru kita bikin produk skemanya. Ya, produk skema, new schema. Oke. Di dalamnya, kalau kita lihat database di sini, ya kita punya name. Oke, kita masukkan name, gitu ya. Kemudian type-nya, dia adalah string require true. Udah gitu, kita masukkan deskripsinya. Oke, true lagi. Kemudian kategori type string require true. Setelah itu kita masukin price-nya dulu ya, price aja dulu. Oke, type-nya jangan string tapi number ya, number. Oke, setelah price kita masukin capital itu modal belinya berapa gitu ya. Setelah kita masukin capital, kita masukin namanya profit. Jadi kita akan masukin harga barangnya. Setelah masuk harga barangnya, kita masukkan lagi modal barangnya itu berapa gitu ya. Jadi biar kita tahu profit dari setiap produk itu berapa. Karena nanti di reportnya, kalau yang sudah lihat video report page-nya itu kan ada profitnya
per barang gitu ya, sama per hari gitu. Iya, profit per barang sama per hari. Jadi kita bisa tahu hari ini total profit kita itu berapa gitu. Nah, setelah kita masukin profit, kita akan masukin stok dulu ya, stok number. Jadi stoknya berapa ketika kita buat, terus ketika ada yang beli nanti stoknya berkurang gitu ya. Stok. Setelah stok kita masukin weight, beratnya. Kenapa kita masukin berat? Weight. Kenapa kita masukin berat? Karena nanti salah satu variabel untuk menghitung ongkir otomatis dengan menggunakan raja ongkir itu perlu ada weight di setiap barangnya gitu ya. Setelah itu kita masukin kalau kita lihat lagi di sini apa ya, stok udah, weight udah, rating ya. Kita masukin rating seperti biasa, number, require. Nah, di sini kalau kita lihat ada image sama review. Nah, berarti image tipenya itu adalah array. Images, saya pakai images saja ya. Images kita array kan, terus di dalamnya kita masukkan link. Nah, nanti link ini dia punya type string, kemudian true gitu. Kayaknya sih untuk pertama kayaknya nggak perlu ya true-nya ya, karena kalau dia banyak gitu ya nggak usah dulu deh. Jadi kita false aja. Kalau dia bisa, misalkan produknya cuma punya satu image-nya gitu ya, ya udah image-nya satu aja, jadi nggak harus lebih dari satu, jadi diperbolehkan aja gitu. Ini kenapa salah? Expected. Bentar, ini salah apa ini? Oh, sebentar. Kayaknya ada yang salah. Ada yang salahnya ini kurang satu. Nah, gitu. Jadi ketika admin itu nambahin gambar, dia nggak perlu ada gambar, gitu ya. Tapi nanti kita kasih kalau nggak ada gambar, misalkan ada gambar, dia no image gitu ya. Gitu. Terus kita masukin satu lagi. Kalau kita lihat di sini ada reviews, gitu ya. Kalau kita lihat di dalam review, objeknya, nah ini ada user, rating, sama komen. Berarti di sini kita masukin reviews gini ya. Terus kita jadikan array. Di dalamnya ada user. Gini, user, tapi dia bentuknya bukan apa namanya? Bukan string atau bukan number, tapi type-nya itu adalah schema. Nih, type dot schema titik types ini ya, types dot object ID. Nah, lihat nih, ini kalau object ID itu ini nih. Ini object ID. Nah, jadi yang diambil nanti adalah object ID dari user gitu ya, ketika dia bikin review. Nah, seperti ini nanti masuknya. Kemudian kita masukin setelah ini, oke, kita masukin ratingnya, type number, ya iyalah pasti require. Karena dia mau ngasih komen kan berarti harus ada nomornya berapa, tapi nanti dibentuknya bintang. Isian di front end itu bintang, jadi bukan masukin review misalkan angka 5 enggak, tapi dia bintang 5 gitu ya. Terus ada apa namanya di sini, komen. Oke, masukin komen ya, kecil aja, komen type string, require-nya true. Tapi kalau true, jadi si tiap user itu dia harus masukin komen. Tapi kan real life-nya kalau kita beli di Tokopedia atau Shopee gitu ya, kita ada yang cuman ngasih ratingnya doang, tapi dia nggak mau ngasih komen gitu ya. Ya udah, jadi ini nggak usah require yang nggak usah true, tapi kita false kan aja gini. Sip. Jadi ini yang perlu kita isi dalam review ada user ID-nya. Tipenya adalah schema types object ID, kemudian rating tipenya number, comment string, oke. Setelah ini baru
kita buat ini namanya apa? Timestamp-nya ya. Timestamp kita kasih true. Nah, setelah ini baru kita export. Export default model di sini kecil aja. Produk di sini nggak usah pakai S karena nanti akan ditambahkan S secara otomatis di database-nya. Tadi apa? Produk schema. Nah, ini kita save dulu. Nah, jadi seperti ini tadi ada dua yang array. Yang pertama image, di dalam image itu nanti ada link, jadi dia bisa masukin banyak image-nya gitu ya. Nanti yang diambil nanti kita buat link custom-nya gitu, karena kita nggak pakai third party kayak Firebase, apalagi ya selain Firebase itu apa lagi yang bisa buat itu, saya lupa. Ada satu lagi sih yang sering dipakai itu ya Firebase, karena Firebase itu saya udah pernah nyoba Firebase, ternyata dia nggak bisa free, dia harus bayar gitu. Tapi kita pakai yang custom aja. Nanti kita pakai Malter ya, kita pakai Malter. Terus oke, udah kita akan bikin routes-nya sekarang. Ini kita tutup aja dulu yang lainnya biar nggak banyak apps-nya. Oke, produk oke. User router ini kita tutup dulu. Oke, kita bikin router produk router.js. Oh, JSX. Produk router. Kok router ya? Kayaknya bukan router ya, salah namanya. Routes harusnya. Aduh, kita ganti nama dulu. Routes. Gini, harusnya kok router. Salah, ini juga salah nih. Kita ganti nama dulu ya. Biar nggak pusing ntarnya. Oke, ini filenya juga kita ganti nama. Jangan router, tapi routes. Gini. Oke, di routes. Oke, udah. Filenya juga kita ganti. Ini jangan router. Routes. Gini. Kalau kita lihat di apps-nya, nah semuanya berganti. Kita save. Kita cek jalan nggak? Oke, jalan ya. Tip. Kita buat user routes ini. Oke, sip. Oke, kita akan buat endpoint-nya seperti biasa. Yang di ininya, di user routes-nya kita kopas aja ini. Ya, kopas. Kemudian kita import produk dari model. Setelah itu kita buat const router.express.router. Ya, jangan lupa langsung kita export default. Oke, salah. Router. Oke, kita buat endpoint-nya sekarang router.get, karena kita read gitu ya, meminta data. Jadi kan ada CRUD gitu ya, yang sering banget ada CRUD. Di sini create berarti post, read berarti get, update berarti put, delete berarti delete. Nah, gitu ya. Karena kita mau read berarti dia get. Nah, endpoint-nya apa? Kita misalkan di sini show products gini ya. Show products. Dan kita async karena kita mau sinkronus nanti ke database-nya. Di sini kita ikutin aja. Nah, langsung kita try catch. Kalau error kita kasih return res.statusnya 500. Kalau servernya error, message.error.message ini seperti ini. Ini jangan message error aja. Error, oke. Kemudian kita akan masuk dulu. Kita akan meminta const products gini. Kemudian await. Nah, kita masukkan products.find. Nah, jadi ini method find ini itu dari MongoDB-nya ya, dari MongoDB-nya. Jadi kalau baca ininya apa namanya? Baca dokumentasinya. Jadi sebagai full stack web developer itu kita harus baca baca dokumentasi MongoDB documentation.
Ya, jadi di sini harus rajin baca. Kita mempelajari satu-satu gitu ya. Oke, MongoDB Atlas pakai Node.js. Introduction, oke. Banyak gitu ya. Ini kalau mau dibaca satu-satu, lumayan sih ya. Jadi harus kita pelajari karena kita pakainya Node.js driver ini untuk nyambunginnya ya. Node.js sebagai servernya untuk nyambungin ke servernya ada banyak. Terus juga kalau kita cari di sini, misal ada find. Kita cari dulu, nggak ada, bukan nggak ada, belum ketemu. Nanti biasanya ada nih, find nih, execute a query and return the first batch of result. Ini course ID which di klien banyak lah, ada find dokumen gitu ya, MongoDB server. Ini kalau kita cek dulu di sini, find nih tuh ya, ada find the name of collections or view. Nah, jadi untuk mengambil semua collectionnya, terus filter, ada short gitu ya, ada hint, ada banyak lah. Ini kalau mau dibaca juga lumayan. Jadi yang perlu kita pelajari aja, ada find, ada filter gitu. Nanti ada find by ID, ada find by apa lagi ya? Banyak, tapi nanti ada beberapa kita pelajari ya. Oke, ini kita tutup dulu. Oke, .find. Kemudian res statusnya 200. JSON-nya kita kasih produk gini aja. Oke, kita save. Kemudian kita akan gunakan routes ini di app.use. Kita pakai middleware-nya Express. Iya, Express.js ini. Kita masukin produk gini, terus kita import dulu. Nah, ini kita salah nih ya. Yang router di sini kita ganti juga routes gini. Oke, kita import product routes from, ada routes, ada product routes.js. Terus kita masukin di sini product routes.js. Oke, kita save, kita cek servernya berjalan dengan baik. Ternyata tidak, ada yang salah di produk ininya, di product routes-nya. Khusus di products models kita nggak pakai ekstensinya, kita masukin dulu product.js, kita save ya, berjalan dengan baik. Kita akan tes dengan Postman. Di sini udah ada folder user, kita tambah lagi. Oh, salah ini ya, kita tambah sebentar. Oke, kita kasih nama dulu produk gitu ya. Kemudian add request-nya, yang kita tutup aja, get product. Kemudian kita masukin URL-nya. Kemudian kita masukin apa tadi? User, kita masukin produk berarti ya. Products gini. Terus tadi endpoint-nya apa di sini? Show products. Oke, kita kopas, kita masukin ke sini. Kita cek dulu berhasil kah? Nah, berhasil kan? Jadi muncul semuanya gitu. Nah, bisa juga karena kita get ya, kita merequest data ini ke server kita. Ini bisa juga sih di browser karena kita nggak ada otorisasinya. Jadi kalau mau coba di browser juga bisa. Asal mana nih? Ya, di browser juga bisa kalau kita pakai localhost 2000, terus kita masukin ininya, endpointnya, kita enter, maka akan muncul seperti ini. Kalau tampilannya nggak seperti ini, silakan download extensionnya, namanya itu JSON Viewer Pro, namanya doang Pro, tapi kita nggak
nggak berbayar kok. Nah, ini kalau mau coba doang. Jadi bisa kita langsung dari browsernya karena kita nggak ada middleware untuk autentikasinya karena kita belum buat itu ya. Oke, sudah berhasil kita membuat endpoint untuk products-nya. Nanti sekali aja langsung aja ya, satu lagi deh, video ini satu lagi, sekalian kita mau ambil data single product. Ya, jadi kalau lihat di demo webnya, jadi ketika kita klik, salah. Nah, jadi ketika kita pilih satu produk, misalkan si dump truck ini, ketika kita pilih, dia akan menunjukkan detail produknya. Jadi hanya satu produk aja. Caranya gimana? Di database, ya, kita cari, misalkan di sini kasih apa? Kalau kita lihat di sini ya, ini pakai nama ya. Di sini pakai nama. Berarti kita masukin aja di sini name. Kemudian kita ini, kemudian try catch. Seperti biasa kalau error kita masukin aja errornya ke sini. Nah, sekarang kita bikin cons product ya. Kemudian await product find ya, seperti ini dulu. Terus kita tentukan yang mau kita cari berdasarkan apa gitu ya. Berdasarkan misalkan name gitu ya. Berdasarkan name produknya tuh apa gitu. Nah, name ini diambil dari mana? Dari request params name. Dari mana? Dari sini. Requestnya, terus kemudian parameternya dari atas diambil dari sini name-nya. Jadi kalau di sininya ID, berarti di sininya ID. Oke, kita track params seperti ini. Nah, kalau dia find kan sama seperti grasi, berarti kan kalau find dia akan memberikan array. Karena kita nggak mungkin array. Kenapa? Karena kan kita cuma nyari satu doang yang namanya sama seperti yang ada di params-nya. Nah, berarti kan namanya nggak boleh sama. Ya kan, jadi nanti ketika adminnya bikin produk, berarti namanya nggak boleh sama. Kenapa namanya nggak boleh sama? Karena kita akan mengambil produk itu berdasarkan nama, gitu ya. Jadi di sini find one, berarti artinya kita meminta temukan satu produk berdasarkan nama, produk yang difilter dari nama, tapi namanya itu tergantung dari parameter name di sini, gitu ya. Nah, sekarang kalau if tidak ada produk, artinya produknya tidak ditemukan, itu mau diapain? Gitu ya. Res.status 404 error, misalkan di sini product not found. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Pokoknya di sini produk, misalkan di sini ya. Atau gini deh. Barang gitu ya. Barang tidak ditemukan gitu ya. Tapi di sini kita kasih return dulu. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia berhasil, berarti kita res.statusnya 200 JSON product. Begini ya. Oke, kita save. Sekarang kita akan coba, tadi ini requestnya apa? Oh, ini kita kasih get product ya. Get product. Gini. Oh, gini aja. Products gitu ya. Products. Oke, products. Terus kita tambah. Kita tambah lagi add request. Oke, ini namanya product. Yang ini plural artinya banyak, yang ini singular berarti satu. Nah, yang diambil kan namanya ya. Oke, kita ambil dulu namanya ini nih, misal. Oke, Roderick Schwartz. Nah, gini. Kita masukkan URL-nya, kemudian kalau kita lihat di routes-nya langsung dimasukin nama gitu. Tapi jangan lupa kita masukin dulu products ya. Kemudian nama produknya apa. Tuh, kemudian kita send. Nah, kan? Jadi langsung muncul satu produk gitu. Tahu dari mana satu produk? Nah, ini langsung objek. Jadi kalau kita di sini
di routes-nya kita ganti pakai find gitu ya, pakai find, berarti nanti yang di respon itu dalam bentuknya array. Tuh, array. Karena dia find, karena find itu nanti menghasilkan array. Karena kita nggak mau array, karena kita cuma minta satu aja, gitu. Minta satu, berarti kita masukin di sini find one gitu ya, kita save. Kita cek lagi, send. Nah, hanya memunculkan satu produk aja. Bagaimana kalau misalkan namanya salah? Jadi ketika di send akan kirim barang tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Terus kita ya save. Oke, kita save dulu. Sip. Kita berhasil bikin routes yang pertama menampilkan seluruh produk. Ya, kemudian ini menampilkan satu produk atau detail produk gitu ya. Cukup video kali ini sampai sini, nanti di video berikutnya karena kita sudah lihat di sini, karena kita sudah berhasil juga meminta detail produknya atau meminta satu produk berdasarkan nama secara fungsi, untuk user dia hanya bisa seperti itu kan. Jadi kalau kita mau beli di sini, nah dia harus login dulu. Nah, ini nanti di handle di front end-nya, bukan di Node.js-nya gitu. Nah, setelah ini kita akan masuk ke bagian admin, bagaimana dia menambahkan produk gitu ya, menambahkan produk, menghapus produk gitu. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.